Halo semuanya, kembali lagi dengan matematika. Mari kita belajar tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Di sini saya sudah memberikan satu contoh untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Mari kita simak bersama. Cara menyelesaikannya seperti ini. Seperti video sebelumnya, kita menggambar dulu garis-garisnya ya. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 garis yang membatasi daerah himpunan penyelesaiannya. Kita buat terlebih dahulu garisnya. Garis yang pertama adalah 5x ditambah 7y kurang sama dengan 35. Kita membuat tabel X, Y, kemudian kita silang 0, 0 ya. Kalau Y-nya 0 kita tutup, jadi 5X sama dengan 35. Maka nilai X-nya adalah 7. Karena 7 kali 35, 7 kali 5 hasilnya 35. Kemudian jika X-nya 0 kita tutup X-nya, 7Y sama dengan 35. Maka nilai Y sama dengan 35 dibagi 7 yaitu 5, sehingga diperoleh koordinat 7,0 dan 0,5. Nah, ini garis yang pertama. Garis kedua yaitu garis X ditambah Y sama dengan 6. Kita buat tabel lagi. Sini X, Y, silang di sini 0, 0 ya. Kalau Y-nya 0 kita tutup ya, Y-nya 0 berarti nilai X sama dengan 6. Kalau X-nya 0 kita tutup X-nya, nilai Y sama dengan 6. Berarti koordinatnya adalah 6,0 dan 0,6 ya. Garis yang ketiga itu adalah garis X sama dengan 0. Garis X sama dengan 0 itu ya merupakan sumbu Y ya, karena X 0 itu kan di sumbu Y. Kemudian garis yang keempat, garis Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0 ya adalah di sumbu X-nya. Mari kita gambar terlebih dahulu. Sekarang mari kita gambar garisnya. Garis yang pertama itu koordinatnya 7,0 di sini, 7,0 dan 0,5 itu di sini. Nah, kita tarik menjadi sebuah garis. Ya, kita namai garisnya yaitu garis 5x ditambah 7y sama dengan 35. Nah, kemudian kita uji titik ya, ini satu persatu harus diuji titik kepertidaksamaannya. Uji titik yang pertama, uji titik 0,0. Kita uji kepertidaksamaannya 5x ditambah 7y kurang dari 35 ya. 0 kurang dari 35. Titik 0,0 letaknya di bawah garis. Ketika diuji hasilnya 0 itu kurang dari atau sama dengan 35. Ini pernyataan yang benar. Nah, maka daerah bawah sini diarsir semua ya, sampai ke bawah. Ini sampai ke bawah semua diarsir seperti ini. Ini garis yang pertama. Sekarang garis yang kedua
adalah koordinatnya 6,0 di sini dan 0,6 di sini. Ya. Kalau menggunakan pensil warna yang berbeda nanti akan kelihatan. Ini cara yang pertama. Nanti ada dua cara. Nanti silakan bebas kalian milih yang mana. Ya. Sekarang dari garis ini, ya, dari garis ini kita nama yaitu X ditambah Y sama dengan 6. Dari garis yang ini tadi kita uji titik lagi yaitu 0,0. Uji titik 0,0. Letaknya di bawah garis ya. Letaknya di bawah garis ini. Kita uji daerah yang berada di bawah, benar atau salah. X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 6. 0 kurang dari sama dengan 6. Karena disubstitusi 0 tambah 0 kan hasilnya 0 ya. Ini juga pernyataan yang benar. Maka daerah di bawah garis ini harus kita arsir ya, di bawah garis ini harus kita arsir. Ya, itu sudah dua garis. Garis berikutnya adalah garis X sama dengan 0. Sumbu X di sini, X 0 kan di sini ya. Nah, berarti garis X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y. Saya tulis di bawah sini, ini namanya garis X sama dengan 0 atau disebut dengan sumbu Y. Nah, seperti ini. Nah, pertidaksamaannya X lebih besar dari 0. Nah, yang lebih besar ke 0 arahnya ke kanan atau ke kiri? Nah, tentu saja ke kanan karena 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu lebih besar dari 0. Maka yang diarsir adalah daerah yang di sebelah kanan ya. X lebih besar dari 0 ini tidak perlu dititik ya. Jadi langsung saja sebelah kanan garis ini kita arsir. Nah, ini kelihatannya agak rumit kalau pakai cara yang pertama. Tapi nanti kalau menggunakan cara yang kedua itu lebih mudah. Ya, seperti ini. Nah, kemudian garis Y sama dengan 0. Sumbu Y di sini, 0-nya berada di titik sini ya. Artinya sumbu X ini menjadi garis Y sama dengan 0. Ya, kalau Y lebih besar dari 0 arahnya ke atas atau ke bawah? Ya pasti ke atas karena Y yang positif itu kan ke atas. Jadi kita arsir semua yang di atas ini ya. Ya. Nah, sekarang kalau karena ini pensilnya satu warna saja jadi tidak begitu kelihatan. Tapi di sini karena sistem ya, sistem itu nilai X atau Y itu untuk keempat-empatnya ini berlaku ya. Ke garis ini harus berlaku semua. Kalau digambar itu artinya semua yang kena arsiran keempat sisi tadi itu merupakan daerah penyelesaiannya. Kalau digambar dengan pakai pensil warna jelas sekali akan kelihatan. Namun di sini karena tidak, saya tebalkan saja yang kena daerah arsirnya di sini.
Ya, sehingga kita bisa hapus daerah yang lainnya ya. Misalnya di sini kita hapus karena ini di sebelah kiri sumbu Y atau X-nya kurang dari 0 ini tidak memenuhi ya. Tapi caranya seperti ini, harus diarsir semuanya. Nah, nanti baru terakhir menghapusi. Nah, cara ini agak rumit sedikit, tapi kalau menggunakan pensil warna ya akan kelihatan nanti. Ya, jadi daerahnya itu yang di sini, daerah himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian. Nah, di sini daerah penyelesaian. Nah, ini daerah penyelesaiannya dari sini ke sini, kemudian sini ke sini, kemudian ke sini lagi. Jadi ini bukan. Nah, ini bukan. Ini bukan lagi. Ya, ini daerah penyelesaiannya yang di sini. Nanti akan lebih jelas dengan cara yang kedua. Kita lihat sama atau tidak hasilnya ya, bahwa daerahnya yang berada di sini. Mari kita gambar dengan cara yang kedua. Ini cara yang kedua. Tadi daerahnya yang di sini ya, yang di sini yang besar ini. Nah, sekarang kita menggunakan cara yang kedua. Nanti terserah kalian lebih mudah yang mana. Kalau menurut saya ini lebih mudah cara yang kedua. Begini, kalau tadi yang diarsir itu ketika pernyataannya benar. Nah, sekarang kita balik, kita arsirnya kalau pernyataannya salah ya. Kalau pernyataannya salah itu yang kita arsir. Nah, dari garis yang pertama ya, 5x ditambah 7y per tidak samanya kurang dari 35 diuji titik 0,0. Garisnya itu di sini ya, garisnya titik 0,0 berada di bawahnya atau di kiri garis ya. Kita uji 5 kali 0 ditambah 7 kali 0 kurang dari 35. Ini pernyataan benar atau salah? Benar ya. Daerah titik 0,0 di sini benar. Jadi yang salah adalah daerah yang di atas garis atau di kanan garis. Maka yang kita arsir adalah daerah yang salah, yaitu daerah di atasnya. Kita arsir semua. Ya. Sekarang garis kedua yaitu X ditambah Y sama dengan 6. Ini garisnya ya. Kita uji lagi. 0,0 berarti 0 kurang dari 6. Ini pernyataan yang benar. Di bawah garis ya. Otomatis yang salah itu berada di sebelah atas atau di kanan garis ini. Maka kita arsir yang di sini. Nah, jadi ini diarsir juga, ini yang kecil ikut diarsir. Ini sampai bawah kalau diperpanjang, tidak cuma sampai titik ini tapi bisa diperpanjang ya. Kemudian untuk X ya, ini di sini X lebih besar dari 0, itu yang benar arahnya ke kanan atau ke kiri? Yang benar arahnya ke kanan, lebih besar 1, 2, 3 itu lebih besar. Maka yang salah arahnya ke kiri. Jadi sebelah kiri garis ini harus kita arsir. Ya, sekarang garis
Y sama dengan 0. Nih, pertidaksamanya Y lebih besar dari 0. Sumbu Y semakin ke atas itu semakin besar ya, semakin banyak, lebih besar dari 0 kan berarti di atas sumbu X ya. Itu yang benar. Lalu yang salah berarti yang di bawah. Maka di bawah garis ini kita arsir. Nah, jadi daerah himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaiannya adalah yang ini tadi, daerah penyelesaian. Nah, kelihatan ya bahwa yang di daerahnya itu adalah daerah yang tidak diarsir ini. Ini kalau menggunakan cara mengarsir bagian pernyataan yang salah. Kalau menurut saya ini lebih mudah karena tidak usah menghapus-hapus lagi, sudah kelihatan ini daerah yang putih. Yang putih tidak ada arsirannya itu adalah daerah penyelesaiannya. Terima kasih.